أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan kemarin kita masuk pada pembahasan rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Taib. Rukun haji keseluruhannya ada berapa? Khadir, tutup kitabnya. Ada 4, apa saja? Ihram, kemudian wukuf di mana? Di Arafah. Tawaf. Yang keempat, sa'i. Taib. Apabila seseorang kehilangan salah satu dari 4 ini, maka bagaimana hukum hajinya? Tidak sah. Apakah boleh diganti dengan denda, menyembelih hadi atau dam? Tidak. Terus bagaimana? Wajib untuk mendatangkan rukun tersebut. Nah, taib. Jelas. Sekarang tentang kewajiban-kewajiban haji. Indak ya Talha, kewajiban-kewajiban haji ada berapa? Ada 6. Apa saja? Ihram dari miqat. Nama ihram harus dari miqat. Kemudian wukuf. Yang wajib yang gimana? Tadi wukuf di Arafah merupakan rukun, tapi kadar yang wajib wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari, ini yang wajib. Nah, kemudian yang ketiga, taib, mabit fil Musdalifah. Kapan itu? Malam tanggal 10. Taib. Yang keempat, mabit di mana itu? Di Mina pada malam hari-hari tasyrik. Taib. Terus yang ke-5, melempar jumrah. Yang ke-6, mencukur atau memendekkan rambut. Taib. Hasan. Kita baca dulu ta'liq ini, kemarin belum kita baca yang di nuskhah kita. Qala walau iktasara al-hajju 'ala al-arkanil arba'ah, yakni law iktasara 'ala ma yata'ayyanu 'alaihi fi'luhu wa huwa al-arkanu wal wajibat la ajza'ahu dzalik. Maksudnya seandainya dia mencukupkan hanya melakukan apa-apa yang wajib atasnya untuk dia tunaikan, baik itu berupa rukun atau kewajiban-kewajiban, maka sah hajinya. Kenapa? Li'anna af'alal haji minha ma huwa ruknun wa minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa sunnah. Karena amalan-amalan haji
Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Fal arkanu arba'atun fi qauli aktsari ahli ilmi. Adapun rukun-rukun haji itu 4 menurut pendapat mayoritas ahli ilmi. Sebagaimana telah di murajaah tadi. Kita baru mengambil satu, yaitu ihram. Naam. Wal ihram huwa niyatun nusuk. Naam, wa laysal ihramu lubsal izari warida. Yang dimaksud dengan ihram hakikatnya adalah niat untuk masuk ke nusuk, ke manasik umrah atau haji. Niat masuk pada ibadah itu. Naam. Bukanlah ihram itu sekedar memakai pakaian ihramnya, izar dan rida bagi laki-laki. Wa man tarakal ihrama lam yanaqid hajjuh. Dan siapa saja yang meninggalkan ihram maka tidak sah hajinya. Li'annahu rukun, karena ihram itu merupakan rukun, li hadits innamal a'malu binniyat, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Baik, sebagaimana pula ikhwan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram untuk masuk ke salat. Nah, itu seseorang kalau tidak membacanya ya tidak sah. Baik, awal untuk masuk ke salat, takbiratul ihram. Dan sebelum itu ada niatan yang harus dia wujudkan di dalam hatinya. Baik. Dan mengenai apa-apa yang dilarang ketika ihram, nah, dan sunnah ketika ihram nanti pada tempatnya disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, pada pembahasan di halaman 113. Dan kemarin kita mengambil bahwasanya ihram itu harus dari miqat. Miqat untuk haji terbagi menjadi berapa? Indak Mujahid. Miqat haji ada berapa jenis? Nah, sebelum itu dulu. Ada berapa? Iqbal? Ada 2, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Naam, baik. Mawaqit zamaniyah dan mawaqit apa? Makaniyah. Ini untuk haji. Miqat zamaninya yaitu waktu yang ditetapkan untuk memulai niatan haji, memulai ihram untuk berhaji, itu di bulan-bulan haji. Bulan apa saja kemarin, Akmal? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Adapun untuk miqat miqat umrah ikhwan, maka pada semua waktu. Semua waktu diperbolehkan. Nah, kemudian miqat makani, yaitu miqat yang berupa tempat-tempat yang ditetapkan untuk apa? Seseorang memulai ihram. Itu kemarin telah kita bahas. Ada 4 yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perinciannya Muhammad? Penduduk Yaman di mana mikotnya? Ya, Lam. Kemudian penduduk Najd? Penduduk Najd dari mana mikotnya? Usama?
Mana Syukran? Qarnul Manazil. Penduduk Syam, Juhfah. Taib. Penduduk Madinah dari mana? Hunayf. Dzul Hulaifah. Taib. Nah, miqat ini kemudian juga berlaku bagi siapa saja yang melewatinya yang menginginkan haji dan umrah. Menunjukkan kalau seorang tidak ada niatan haji dan umrah ketika melewatinya, akhwan, maka tidak dituntut untuk ihram dari situ. Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha'a hatta ahli Makkah min Makkah. Adapun untuk haji demikian memang. Taib. Yaitu yang lebih dekat dari miqat, yaitu letaknya dia antara miqat dengan Mekah, maka dia untuk ihramnya akhwan dari tempatnya. Sampai penduduk Mekah ya mulai ihramnya dari Mekah. Ini untuk haji. Adapun untuk umrah, maka bagi yang berada di tanah haram ketika dia mau ihram untuk Untuk umrah, maka dia keluar ke daerah yang halal. Sebagaimana dulu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika hendak umrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk keluar ke adna hil, ke daerah halal yang paling dekat dengannya. Keluar dari tanah haram terlebih dahulu. Ini kalau umrah. Adapun kalau haji, maka langsung dari tempatnya. Sehingga kalau jamaah yang mutamattu', yang hajinya tamattu', dia masih berada di hotel di sekeliling Masjidil Haram misalnya, maka berarti ihram untuk hajinya dari mana, Hudzaifah? Ya dari hotelnya. Nah, mudah berarti. Nanti sunnah-sunnahnya gampang dia tunaikan. Mulai mandi dan seterusnya, pakai pakaian ihram, nyaman. Dan tidak perlu ke Masjidil Haram untuk sekedar memulai ihram. Taib. Yang kedua, wal wuquf bi Arafah. Perhatikan catatan kaki nomor 5. Wal wuquf bi Arafah ruknun liqaulihi ta'ala fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Naam, fa idza afadtum min Arafat. Naam, yaitu kalian telah meninggalkan Arafah, yaitu telah selesai wukuf. Taib, maka berzikirlah, mengingatlah Allah Subhanahu wa taala di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram yang dimaksud ini di mana? Abdul Hafid. Muzdalifah, di gunung yang namanya apa? Uzah. Taib, Masy'aril Haram. Adapun Arafah disebut juga apa? Indak Ali. Kalau Gunung Quzah yang ada di Muzdalifah dinamakan dengan Masy'aril Haram. Kalau Padang Arafah dinamakan Masy'aril Halal. Tayyib, Masy'aril Halal. Karena Arafah berada di tanah halal, bukan bagian dari tanah haram. Taib. Wali hadits Abdurrahman bin Ya'mar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-hajju Arafah akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Taib. Ini jelas telah kita lewati. Naam. Dan wukuf di Arafah ikhwan yang memenuhi telah memenuhi kriteria dia menunaikan rukun, yaitu intinya mendapatkan bagian untuk wukuf di Arafah pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, berarti apa? Berarti mulai dari awal waktu sampai akhir waktu. Kalau dia memiliki bagian wukuf di Arafah, maka sah. Maka sah. Intinya walaupun sejenak dia berada di Arafah pada hari itu. Dan terkait awal waktu telah kita lewati kemarin, awal waktu yang sunnah yaitu apa? Setelah
zawal. Dan berakhir sampai kapan Ismail untuk wukuf di Arafah? Akhir waktunya terbitnya fajar pada hari tanggal 10. Taib. Sehingga seandainya seorang datang dari jauh wukuf jam 2 malam, malam tanggal 10. Nah, taib 1 jam sampai jam 3. Sah enggak hajinya? Sah enggak Hamzah? Wukufnya tersebut sah enggak? Sah, karena telah mendapati waktunya. Taib. Dan di sana ada yang berpendapat bahwasanya wukuf juga sah dimulai akhwan, yang penting sudah masuk hari tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu kalau sudah masuk hari Arafah berarti melakukan wukuf dari pagi hari, misalnya dia wukuf jam 10 pagi. Itu Itu ada sebagian pendapat yang mengatakan sudah masuk waktu. Tapi untuk kehati-hatiannya jangan sampai memulai kurang dari dari waktu zawal pada hari itu. Wat tawaf ay tawaful ifadah fahuwa ruknun, yaitu yang dimaksud adalah tawaful ifadah dan itu rukun liqaulihi ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Ini jelas. Adapun tawaful qudum ikhwan ketika tiba di Mekah, maka ini bukan termasuk rukun haji. Jadi tawaf yang pertama kali itu bukan rukun haji. Dan itu adalah tawaful qudum, tawaf yang memang disyariatkan ketika seseorang tiba di Mekah. Untuk pertama kali dia mengawali dengan dengan tawaf. Dan juga nanti akan dibahas, disyariatkan ketika mau meninggalkan Mekah hendaknya akhir perkaranya adalah tawaf yang dinamakan dengan tawaful wada, tawaf perpisahan. Dan kedua-duanya bukan bagian dari rukun haji. Wasa'yu ay baina Safa wal Marwah, dan sa'i antara Safa dan Marwah fahuwa rukun liqaulihi ta'ala inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Sa'ilah kalian karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian sa'i. Hanya saja hadis ini ikhwan padanya Abdullah bin Muammal dia seorang yang dhaif. Dan terkait masalah sa'i antara Safa dan Marwah ikhwan, bagi seorang yang hajinya ifrad dan qiran maka cukup satu sa'i, satu kali rangkaian sa'i. Dan ditunaikannya kapan sa'i tersebut bagi yang haji ifrad atau qiran ikhwan? Maka ada dua pilihan. Dia boleh menunaikan sa'i tersebut ikhwan, yaitu setelah tawaf qudum langsung. Setelah tawaf qudum langsung kan dia sudah masuk Asyhurul Hajj, ya tidak? Dia tawaf qudum kemudian langsung sa'i. Boleh. Untuk kalau ifrad ya niatannya sa'i untuk haji, kalau qiran dia sekaligus meniatkan sa'i untuk haji dan umrahnya. Baik. Dan boleh juga untuk dia mengakhirkan sampai setelah tawaf ifadah. Pada tanggal berapa berarti dia? Cuman kan akan capek sekali kalau mungkin dia merasa nanti khawatir capek, lagian dia seorang yang hajinya ifrad dan qiran. Setelah itu cuman menunggu tok.
tidak ada tahallul, ya tidak? Tidak ada tahallul. Nah, setelah sa'i nunggu sampai hari tarwiyah. Beda dengan haji tamattu. Haji tamattu setelah tawaf qudum langsung sa'i untuk umrah. Nah, tawaf qudum kemudian sa'i untuk umrah, kemudian tahallul. Nah, santai, tahallul dia boleh pakai pakaian biasa, nah, boleh pakai minyak wangi dan seterusnya. Sampai hari tarwiyah baru dia masuk untuk hajinya. Nanti sa'i lagi untuk sa'i haji, yaitu setelah tawaf ifadah. Nah, ini bedanya bagi apa? Bagi 3 jenis nusuk haji, ikhwan, antara ifrad, qiran dan tamattu'. Qala wal wajibat allati hiya al-ihram minal miqat. Dan kewajiban-kewajiban haji yang pertama ihram dari miqat. Perhatikan catatan kaki, wal ihramu minal miqat huwa aqdu niyatin nusuk minal miqat wa huwa wajib. Nah, ihram dari miqat adalah apa? Nama meniatkan nusuk semenjak dari miqat. Tayyib, ini harus. Wa huwa wajib li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarnal manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam. Ini dihafal. Nah, tempat-tempat miqat makaniyah yang 4. Qala hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Nah, miqat-miqat itu lahunna bagi penduduknya yang ditetapkan masing-masing dan bagi orang yang mendatanginya dari selain penduduknya. Naam, mimman aradal hajj wal umrah, dari orang-orang yang menginginkan haji dan umrah. Wa man kana duna dzalik, dan siapa saja yang tinggalnya sebelum miqat, yaitu apa? Dia berada di antara miqat dan Mekah letaknya. Berarti apa? Lebih dekat dari Mekah daripada apa? Jarak Mekah ke miqat. Maka orang yang seperti itu famin haitsu ansha'a. Nah, maka miqatnya dari mana saja dia apa? Memulai niatan ihram tersebut. Hatta ahli Makkah min Makkah, sampai penduduk Mekah, nah, taib ihramnya dari Mekah. Ini untuk haji. Taib. Qala wal wuquf bi Arafah ila al-ghurub. Kewajiban yang kedua, wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari. Dan telah kita lewati ketika membaca hadis Jabir, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya. Berarti kadar wajib wukuf, ikhwan, yaitu setelah zawal sampai tenggelamnya matahari di hari Arafah. Aiman waqafa bi Arafah naharan fayajibu an yastamirra wuqufuhu ila al-ghurub. Siapa saja melakukan wukuf di Arafah siang hari, maka wajib untuk wukuf tersebut berlangsung sampai tenggelamnya matahari. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa bi Arafah hatta gharabatis syams, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah sampai matahari tenggelam, kama fi hadits Jabir al-mutaqaddim, sebagaimana dalam hadis Jabir yang telah lewat. Nah, dan disunahkan ketika wukuf tersebut untuk menghadap ke kiblah dan Jabal Rahmah sekaligus jika dimudahkan. Baik. Tapi apabila tidak dimudahkan, maka yang penting berusaha menghadap kiblah walaupun Jabal Rahmah berada di belakang punggungnya. Dan tidak disyariatkan untuk naik ke Jabal Rahmah tersebut, tidak boleh disyariatkan sholat di sana. Maka yang penting dia berusaha menghadap kiblah, kemudian mengangkat kedua tangannya, berdoa, perbanyak doa di sana. Seandainya dia juga menyelingi dengan talbiyah atau qiraatul Quran, tidak mengapa. Tapi inti di situ berbanyak doa. Cuma kan dalam waktu yang cukup lama itu, seseorang terkadang jemu untuk berdoa.
Nah, jadi aneka ragamkan amalan, ya doa, zikir, qiraatul Quran. Nah, tapi yang penting jangan sampai lalai pada waktu tersebut. Dan juga disunahkan untuk memperbanyak tahlil. Di antara kalimat yang paling utama yang datang dalam hadis, yaitu afdalu ma qultu ana wan nabiyyun ashiyata arafah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kata Nabi, seutama-utama yang aku katakan dan para nabi ucapkan di sore hari Arafah, yaitu kalimat tadi. Apa kalimatnya? Nah, semuanya sudah hafal. Apa Badri? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dan disunahkan bagi yang wukuf di Arafah untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Nah, karena puasa Arafah disunahkan bagi orang-orang yang tidak wukuf. Baik. Kemudian kewajiban yang ketiga, wal mabit lailatan nahri bi Muzdalifah wa huwa wajibun liqaulillahi ta'ala fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wal masy'arul haram huwa Muzdalifah. Secara umum bisa disebut Muzdalifah. Masy'aril haram itu Muzdalifah secara umum. Tapi kalau mau didetailkan secara khusus, yaitu apa? Gunung Quzah yang ada di Muzdalifah. Wali hadithi Arwah ini Mundharris qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan bil Muzdalifah faqala man shalla ma'ana salatana hadhihi hahuna thumma aqama ma'ana wa qad waqafa qabla dhalika bi Arafah lailan aw naharan faqad tamma hajjuh. Nah, perhatikan hadis ini, hadis Arwah bin Mundharris. Nah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Muzdalifah, kemudian mengatakan, siapa saja yang salat bersama kami dengan salat-salat kami ini di sini, yaitu apa? Di Muzdalifah. Tsumma aqama ma'ana, kemudian mabit di Muzdalifah tersebut. Nah, di malam tanggal 10. Berarti di malam tanggal 10 salat di Muzdalifah, salat apa saja itu? Salat apa saja yang dilakukan di Muzdalifah? Jabir. Maghrib, Isya, subuh. Maghrib, Isya, dan subuh. Tayyib. Waqad waqafa qabla dzalika bi Arafah, dan dia telah wukuf sebelum itu di Arafah baik malam atau siangnya. Maka sungguh telah sempurna hajinya, karena telah memenuhi hal yang paling pokok. Tentunya setelah apa? Dia juga ihram. Nah, walayali ayyami tasyrik di Mina, dan juga mabit pada malam-malam hari tasyrik di Mina. Wa hiya lailatul 11 wa 12 wa 13 min Dzulhijjah. Yaitu malam 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Fal mabitu biha wajib, dan mabit di Mina pada malam-malam itu hukumnya wajib. Nah, Allah katakan, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi." Siapa saja yang ingin apa? Cepat-cepat pada 2 hari, maka tidak ada dosa padanya. Siapa saja mengakhirkan sampai sempurna, maka tidak ada dosa atasnya. Baik. Dan mengenai
mabit di Mina ikhwan pada malam-malam hari tasyrik. Nah, karena pada hadis Jabir, nah berhenti sampai apa? Sampai terakhir apa? Amalan pada hari nahar ya kan? Taib amalan pada hari nahar saja. Taib adapun amalan pada hari tasyrik belum disinggung dalam hadis Jabir. Nah, dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani, afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir yaumihi thumma raja'a ila Mina famakatha biha layali ayyamit tasyrik. Nabi meninggalkan di akhir hari, taib, kemudian kembali lagi ke Mina dan tinggal di Mina tersebut pada malam-malam hari tasyrik. Dinamakan hari tasyrik ikhwan karena apa? Likathrati tasyrikil laham fi syams, karena banyaknya daging-daging yang dijemur, diterik matahari pada hari tersebut. Karena kan hari itu banyak penyembelihan. Sehingga ikhwan setelah tawaf ifadah di tanggal 10, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mina, kemudian apa? Kemudian tinggal di sana di malam-malam tasyriknya. Ya, di malam dan hari tasyrik. Taib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hadinya qiran, maka sa'inya cukup satu dengan sa'i yang dilakukan apa? Sa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'inya kan setelah apa? Tawaf qudum. Ya. Nabi haji qiran. Nabi hajinya qiran, sa'inya apa? Mencukupkan dengan apa? Sa'i yang dilakukan setelah tawaf qudum. Adapun para sahabat yang hajinya tamattu, maka setelah tawaf ifadah mereka melakukan sa'i terlebih dahulu, baru kemudian ke Mina. Taib. Dan yang mu'tabar dalam mabit ini an yakuna bi Mina mu'dhamal lail. Harus berada di Mina di mayoritas malamnya. Kalau semalaman suntuk maka bagus, tapi kadar boleh sah dikatakan mabit kalau apa? Mayoritas malam, berarti lebih dari setengah. Diusahakan intinya lebih dari setengah malam. Dan tidak mengapa kawan apabila ada masyakkah untuk tinggal di di Mina, di siang hari ke hotel. Di siang hari ke hotel yang ada di Mekah misalnya. Kemudian di malam harinya kembali ke Mina. Karena tentunya di Mina kan enggak senyaman di hotel. Di sana mabit di Mina ya di kemah-kemah. Baik. Sehingga seandainya di situ masyakkah untuk siangnya, karena siangnya kan amalannya sedikit. Siangnya cuma apa? Ini siang harinya cuma melempar jumrah. Setelah itu malamnya mabit. Tapi intinya harus mabit di Mina pada malam-malam itu dan hukumnya wajib. Makanya kalau siang hari berat, setelah melempar jumrah kemudian mau ke hotel diperbolehkan. Tapi yang utama untuk tetap berada di Mina baik siang maupun malam. Ini bagi yang bersabar dan bisa menunaikan itu maka utama.
Kemudian di antara sunnah ketika itu disyariatkan untuk menengok Ka'bah ikhwan di malam-malam itu dan tawaf di sana di setiap malam dari malam-malam Mina. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebagaimana dalam riwayat Bukhari secara muallaq dan dimasukkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah. Nah, jadi tawaf saja. Adapun memperbanyak umrah setelah itu keluar ke Tan'im kemudian umrah, keluar ke Tan'im kemudian umrah, maka ini tidak ada dalil disyariatkannya. Tidak ada dalil yang demikian. Baik. Dan siapa saja yang meninggalkan mabit pada satu malam di malam-malam Mina, maka wajib untuk dia bersedekah, nah, dengan apa yang dia mudahkan bersama dengan taubah. Seandainya dia membayar fidyah untuk itu, maka lebih hati-hatinya demikian. Karena nah, sebagian ahlul ilmi berpendapat harus dam dengan sebab meninggalkan satu malam dari malam-malam Mina tanpa uzur. Jika meninggalkannya tanpa uzur, maka sebagian mewajibkan dam. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan la wajha li ijabid dam alaih, tidak ada sisi kekuatan tentang penetapan kewajiban membayar dam atasnya. Namun tadi hendaknya bertobat kepada Allah dan bersedekah dengan apa yang dimudahkan. Baik. Nah, di hari-hari tersebut amalannya ya wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, untuk memperbanyak zikir di hari-hari itu. Ayyamin ma'dudat, ayyamul minah. Tayyib. Waramyul jimar, dan melempar jumrah-jumrah yang 3. Nomor 5 insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tayyib, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.